Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-257 ini, didukung oleh para pemain, Anis Yuliatri sebagai Nyai Caparu, Yoko sebagai Panji Ketawang, Mogan dan Guritno sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Panji Ketawang membawa Warapsari meninggalkan istana Kapopongan. Warapsari duduk di dalam kereta, sementara Panji dan beberapa orang prajurit mengendarai kuda. Malam telah demikian larut. Di tengah perjalanan, Panji Ketawang mengangkat tangannya dan rombongan berhenti. Warapsari terkejut begitu tahu bahwa Panji Ketawang akan menurunkannya di tengah jalan. Tuhan tidak bisa menurunkan saya di tempat ini. Hei, kau sudah tidak dibutuhkan lagi, Warapsari. Saya tahu, Tuan Panji. Gusti Prabu telah bosan pada saya. Tapi Gusti Prabu juga telah berjanji kepada saya. Dan saya harus segera menemui beliau. Hei, Warapsari. Kau hanyalah seorang wanita desa. Kau tidak boleh berkata-kata sembarangan. Mana mungkin Gusti Prabu mau menerimamu? Beliau sibuk. Beliau tidak mempunyai cukup waktu. Tuan Panji, saya hanya minta apa yang menjadi hak saya.
Gusti Prabu Jayanegara telah berjanji akan memberikan hadiah kepada saya setelah saya tidak dibutuhkan lagi. Kau ini bodoh sekali. Janji? Janji apa? Sekalipun Gusti Prabu berjanji memberimu hadiah, kau tidak berhak menagihnya. Jangan menuntut macam-macam, Warapsari. Nanti kau akan menyesal. Jadi Tuan tidak bersedia mengantarkan saya menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Kalau kau ingin menjadi orang bodoh, jangan membawa-bawa aku. Jadilah orang bodoh sendirian saja. Sudahlah, Warapsari. Lebih baik kau segera kembali ke desamu. Dan jangan lagi memikirkan tentang hadiah. Jangan lagi memikirkan imbalan jasa. Saya mohon Tuan Panji, bawalah saya ke istana Majapahit. Kalau Tuan Panji keberatan mengantarkan saya, biarlah saya mencari pertolongan pada orang lain. Saya mempunyai seorang teman. Mungkin dia bersedia mengantarkan saya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Cukup, Warapsari. Urusan kita sudah selesai. Kalau kau mau mendengarkan nasihatku, sebaiknya kau segera kembali ke desa kelahiranmu. Dan jangan datang ke Majapahit, sebab tidak akan ada gunanya. Ayo, prajurit! Tuan Panji, jangan tinggalkan saya. Tunggu Tuan Panji, jangan tinggalkan saya. Oh, jangan tinggalkan saya, Tuan Panji. Sekalipun Warapsari berteriak sekencang-kencangnya, tapi Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit tidak peduli lagi. Mereka terus menggebrak kudanya masing-masing, menembus gelapnya malam. Tunggu, Tuan Panji. Tunggu. Jangan tinggalkan saya. Bawa saya ke Majapahit. Warapsari masih terus berteriak, tapi Tuan. suaranya segera lenyap di telan angin malam yang mendesau perlahan-lahan. Akhirnya derak roda-roda kereta tidak terdengar lagi. Tuan. Warapsari menangis terseduh. Bekas wanita penghibur itu duduk di tepi jalan meratapi nasibnya yang malang. Bagaimana aku sampai ditinggal sendirian di tempat ini? Apa yang bisa kulakukan? Istana Majapahit masih jauh. Kalau aku menempuhnya dengan jalan kaki, barangkali besok sore aku baru akan sampai di sana. Prabu Jayanegara. Rupanya Raja Majapahit itu sudah mencampakkan diriku. Dia sudah bosan kepadaku. Dan aku dicampakkannya begitu saja seperti seonggok sampah. Prabu Jayanegara, beginikah sikapmu terhadap wanita? Selama ini aku selalu menuruti perkataanmu. Aku selalu berusaha melayanimu dengan baik. Tapi balasan apa yang kuterima? Imbalan apa yang kuperoleh? Tidak. Kau tidak boleh mengingkari janjimu. Kau boleh menghisap madu sepuas-puasmu. Tapi kau harus membayarnya. Aku akan menuntut hakku, Jayanegara. Aku akan datang ke Majapahit untuk menagih janjimu. Datang ke Majapahit? Sendirian? Prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang pasti akan menahanku. Bagaimana kalau mereka tidak mengizinkan aku menghadap Prabu Jayanegara? Tuan Rasemi, aku harus menemui Tuan Rasemi lebih dulu. Mungkin Tuan Rasemi mempunyai cara agar Prabu Jayanegara menepati janjinya. Ya, yang penting aku bisa berhadapan langsung dengan Raja Majapahit itu.
Warapsari tak mau menyerah begitu saja. Memang hatinya merasa sakit, tapi dia bertekad untuk datang ke Majapahit. Wanita cantik itu segera bangkit perlahan-lahan. Dadanya terasa sesak. Dia merasa menjadi wanita yang benar-benar tidak berharga lagi. Beberapa kali dia mengusap air matanya sambil melangkah pergi. Dia terus berjalan menyusuri jalanan berbatu yang sunyi. Menjelang pagi, Warapsari istirahat sejenak di sebuah kaki bukit. Apakah impianku harus buyar di tengah jalan? Aku takut sekali. Jangan-jangan Tuan Rasemi juga tidak akan menepati janjinya. Jangan-jangan dia telah lupa kepadaku. Bagaimana kalau seandainya dia lupa atau pura-pura lupa kepadaku? Tapi tidak mungkin. Tuan Rasemi bukanlah macam laki-laki yang suka mengingkari janjinya. Dia tampan, hatinya lembut, dan tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Tidak, dia tidak mungkin lupa kepadaku. Beberapa bulan yang lalu, aku meninggalkan desa Tumpih Angin untuk menuruti keinginan Tuan Rasemi. Aku berhenti menjadi wanita penghibur, kemudian duduk melayani Prabu Jayanegara sebagai wanita persembahan. Semua ini kulakukan untuk Tuan Rasemi. Kalau sampai Tuan Rasemi mengingkari janjinya, habislah riwayatku. Tuan Rasemi, janganlah Tuan sampai lupa kepada janji Tuan. Kasihanilah Warapsari. Saya sangat mengharapkan cinta dan belas kasihan Tuan. Kalau sampai Tuan lupa kepada Warapsari, lupa kepada janji Tuan, lupa kepada kata-kata Tuan, sama artinya Tuan membunuh saya. Selama ini harapan saya hanya saya tumpahkan kepada Tuan. Saya bersedia menjadi wanita persembahan juga karena Tuan. Saya meninggalkan desa Tumpih Angin juga karena Tuan. Tuan Rasemi, sekarang saya sudah bebas. Biarlah Prabu Jayanegara tidak menepati janjinya. Asal saya masih bisa bersama Tuan. Sekarang saya sudah bebas. Dan saya akan kembali kepada Tuan Rasemi. Terimalah kehadiran saya, Tuan. Terimalah Warapsari bersama segenap cintanya yang tulus. Warapsari kembali meneruskan perjalanannya. Menjelang tengah hari dia sudah mulai memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Dia istirahat sejenak di sebuah persimpangan jalan. Nampak beberapa buah kereta pedagang meluncur perlahan-lahan ke sebelah utara kota. Warapsari mendesah perlahan. Dengan hati yang berdebar-debar, dia meneruskan perjalanannya. Menjelang sore hari, barulah dia tiba di depan pintu gapura Istana Majapahit. Berhenti. Mau kemana kau? Saya ingin menghadap Gusti Prabu, Tuan Prajurit. Apa? Apa katamu? Saya ingin menghadap Gusti Prabu. Kau ini siapa? Dan apa keperluanmu menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Nama saya Warapsari. Saya seorang wanita persembahan. Belum lama saya ditempatkan di Istana Kapopongan. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Jadi kau seorang wanita persembahan. Bekas. Mungkin dia bekas wanita persembahan. Apa benar begitu?
Ya, Tuan Prajurit. Sekarang saya sudah bebas. Saya bukan wanita persembahan lagi. Lalu kau mempunyai urusan apa? Mau menghadap Gusti Prabu Jayanegara? Ya, mestinya kau segera kembali ke desa asalmu. Saya ingin menghadap Gusti Prabu untuk menagih janji beliau. Janji apa? Maaf, Tuan Prajurit. Saya tidak dapat mengatakannya. Sekarang izinkan saya pergi ke istana. Tunggu dulu. Kau tidak bisa masuk istana Majapahit sembarangan. Bukankah saya sudah mengatakan apa keperluan saya? Ya, sayang sekali. Kami terpaksa menahanmu di sini. Kau tidak boleh masuk. Saya mohon, Tuan Prajurit. Izinkanlah saya masuk. Saya sudah berjalan jauh. Awas, jangan nekat ya. Kau tidak mempunyai persyaratan yang cukup untuk memasuki pintu gerbang ini. Awas, kalau kau nekat, kami bisa menangkapmu. Kalau tuan-tuan prajurit tidak percaya, tuan berdua bisa mengantarkan saya ke istana sekarang juga. Saya benar-benar ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Saya tidak berdusta. Sudahlah, sudah. Jangan banyak ngomong. Lebih baik kau segera pergi. Kami tidak bisa melayanimu. Ya, cepat pergi sana. Jangan ganggu kami. Kami sedang menjalankan tugas. Warapsari merengek-rengek agar diperbolehkan memasuki pintu gerbang. Tapi dua orang prajurit jaga itu tetap menahannya. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali Warapsari meneteskan air mata, meratapi nasibnya yang malang sebagai kawula cilik. Lihatlah. Dia masih juga belum pergi. Enak saja. Aku tahu maksudnya. Dia ingin menghadap Gusti Prabu untuk mengharap hadiah. Tapi mana mungkin Gusti Prabu sudi menerimanya. Orang itu keras kepala rupanya. Ya, Lihatlah. Dia masih duduk di situ. sebenarnya kasihan juga nasibnya. Tapi mana mungkin kita berani memberinya izin memasuki pintu gapura ini. Kita bisa disalahkan nanti kalau ada apa-apa. Sudahlah. Biarkan saja. Yang penting dia tidak mengganggu. Apa? Dia datang lagi. Lihat. Mau apa lagi dia? Kau tahu, kami sedang menjalankan tugas. Kami harus menjaga pintu gerbang ini. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk kecuali mempunyai persyaratan yang cukup. Mestinya kau tahu itu. Maaf, Tuan Prajurit. Baiklah. Kalau tuan-tuan tidak bersedia membantu saya, baiklah. Tapi maaf, apakah saya bisa bertemu dengan Tuan Rasemi? Tuan Rasemi? Rupanya dia kenal juga dengan Tuan Rasemi. Mau apa kau ingin ketemu dengan beliau? Apakah kau tidak tahu? Tuan Rasemi sekarang sudah menjadi orang kepercayaan Gusti Ramapati. Tuan Rasemi adalah seorang penggawa kerajaan yang berbakat besar. Benarkah demikian? Ya. Saya ikut bahagia mendengarnya. Kalau Tuan dapat mengantarkan saya menemui Tuan Rasemi, saya akan berterima kasih sekali. Tolong Tuan Prajurit, tolong antarkan saya. Tuan Rasemi pasti sedang sibuk. Kau ini macam-macam saja. Sudahlah, lebih baik kau segera pergi. Jangan ganggu kami. Tidak, Tuan Prajurit. Saya tidak akan pergi. Saya akan tetap di sini sampai saya dapat bertemu dengan Tuan Rasemi. Kurang ajar. Keras kepala perempuan ini. Ayo, cepat pergi. Awas. Kalau kau tidak mau pergi, kami akan menyeretmu. Mau pergi atau tidak? Tidak, Tuan Prajurit. Saya tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Tuan Rasemi. Tuan-tuan boleh mengancam saya. Bahkan tuan-tuan boleh membunuh saya di tempat ini. Tapi saya tidak akan pergi. Perempuan edan. Mau apa kau bertemu dengan Tuan Rasemi? Ada urusan apa? Tadi kau ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang mau bertemu dengan Tuan Rasemi. Awas ya. Jangan mempermainkan kami. Sekalipun kau wanita, tapi kami bisa berbuat kasar padamu. Dua orang prajurit jaga itu nampak kesal karena Warapsari terus mendesak ingin bertemu dengan Rasemi. Tentu saja mereka tetap tidak mengizinkannya masuk. Warapsari merengek-rengek, membujuk-bujuk, bahkan dia sampai berlutut di depan dua orang prajurit jaga yang berdiri tegar. Tolonglah Tuan Prajurit. Saya hanya ingin bertemu dengan Tuan Rasemi. Sebentar saja. Saya tahu
Tuan Rasemi sekarang sudah menjadi seorang penggawa kerajaan. Dia sudah menjadi orang pangkat. Tapi saya yakin dia masih mengenali saya dengan baik. Dia pasti mau menerima saya. Oh, tolonglah Tuan Prajurit. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin bertemu dengan Tuan Rasemi. Kalau tuan-tuan prajurit merasa iba kepada saya, tuan-tuan pasti mau menolong saya. Bagaimana ini? Aku jadi bingung. Kau tahu sendiri, kami berdua sedang menjalankan tugas. Kalau tuan-tuan tidak bersedia menolong saya tidak akan pergi dari sini. Saya akan terus menunggu. Saya bersedia menunggu sehari, 2 hari, atau 7 hari lamanya, sampai saya dapat bertemu dengan Tuan Rasemi. Saya terpaksa melakukannya. Aduh, sebenarnya aku sebal dengan urusan seperti ini. Tapi kukira sebaiknya kita salah satu menghadap Tuan Rasemi. Ya, nampaknya perempuan ini sudah nekat. Aku tidak tahu dia mempunyai urusan apa dengan Tuan Rasemi. Tapi kukira sebaiknya kita meluluskan saja keinginannya, supaya dia segera pergi. Iya. Baiklah, kami akan meluluskan permintaanmu. Terima kasih Tuan Prajurit. Terima kasih Tuan Prajurit yang baik. Mau kemana? Kau tunggu saja di sini. Kau tetap tidak diperbolehkan masuk pintu gerbang ini. Kau tunggu di sini, biar aku yang akan memberitahu Tuan Rasemi lebih dulu. Kalau tuan-tuan sedang bertugas dan tidak mempunyai waktu, saya bisa datang sendiri menemui Tuan Rasemi. Tidak bisa begitu. Kau harus tunggu di sini. Biar kami yang akan memberitahu Tuan Rasemi lebih dulu. Tunggu di sini. Baik Tuan Prajurit, saya akan menunggu. Tapi, bagaimana kalau Tuan Rasemi menanyakan tentang dirimu? Apa yang harus kami berikan sebagai jawabannya? Tolong katakan nama saya Warapsari. Sebutkan saja Desa Tumpi Angin. Tuan Rasemi akan segera tahu. Baiklah. Soal Tuan Rasemi mau menerimamu atau tidak, bukan urusanku. Aku hanya sekedar menolongmu, supaya kau puas. Nah, biar aku yang pergi. Kau tunggu dulu di sini, Kakang. Baik, kau tidak usah terlalu lama. Cepat kembali setelah kau memberitahu Tuan Rasemi. Salah seorang prajurit jaga bergegas melangkah meninggalkan pintu gerbang istana Majapahit. Prajurit jaga itu berjalan tegap menyusuri tepi alun-alun. Sementara Warapsari menunggu di sebelah pintu gerbang. Dia berdiri di bawah arca batu yang besar. Sekarang wajahnya nampak lebih cerah. Segenggam harapan muncul dari relung-relung hatinya. Kau bisa berjalan-jalan sebentar di luar, Rakuti. Jangan biarkan perasaanmu menjalar tidak menentu. Aku masih belum bisa melupakan istriku, Rasmi. Bayangan-bayangannya masih terus datang menggoda. Kau ini seorang penggawa kerajaan sekarang. Jangan bertingkah laku seperti anak kecil, Rakuti. Kau bukan lagi pemuda desa Ganding yang tidak mampu berpikir dengan sehat. Kau orang pangkat, Rakuti. Kita ini orang pangkat sekarang. Kadangkala aku bimbang, Rasmi. Apa artinya pangkat jika aku tidak bisa hidup bahagia? Ya, justru pangkat itulah yang bisa membuat hidupmu bahagia. Kedudukan, pangkat, kekuasaan adalah benda-benda semu yang mempunyai kekuatan nyata. Siapa dapat mengingkarinya? Memang barangnya tidak ada. Pangkat itu barangnya seperti apa? Ya, kedudukan itu bentuknya seperti apa? Semu.
anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tidak ada wujudnya itu. Tidak ada bentuk maupun wujud. Tapi mengapa orang sampai mati-matian memburunya? Bahkan mereka berani menggadaikan harga dirinya, menjual harta bendanya untuk sekedar memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Dan sekarang pangkat penggawa kerajaan sudah dalam genggamanmu. Tinggal bagaimana kau mengelolanya, mengembangkannya. Tapi kalau kau masih terus-terusan bersikap cengeng, tidak dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan, celaka, kau pasti akan celaka. Usahamu selama ini akan sia-sia, Rakuti. Dan suatu saat nanti kau akan menyesal dan kecewa. Rasmi, kau tidak mengalami sendiri soalnya. Kau tidak mengalami seperti apa yang kualami sekarang ini. Aku memang tidak pernah terlibat secara sungguh-sungguh dalam urusan-urusan perempuan seperti ini, Rakuti. Ya, kau Rasmi, dan aku Rakuti. Kita mempunyai persamaan, tapi kita juga memiliki perbedaan-perbedaan. Siapa itu? Buka saja, pintunya tidak dikunci. Ada apa, prajurit? Maaf, Tuan Rasmi. Ada seorang wanita ingin bertemu Tuan. Wanita? Iya, Tuan. Dia bernama Warapsari. Dia mengaku berasal dari desa Tumpi Angin. Di mana dia sekarang? Kami masih menahannya di depan pintu gerbang, Tuan. Sekarang dia masih di sana? Masih, Tuan Rasmi. Dia masih menunggu. Kau boleh kembali, prajurit. Suruh wanita itu pergi. Katakan bahwa aku tidak mengenalnya. Maaf, Tuan. Sebenarnya kami sudah berusaha membujuk agar wanita itu pergi, Tuan Rasmi. Bahkan kami telah sempat mengancamnya. Tapi nampaknya wanita itu nekat. Ya, bagaimanapun juga, dia ingin bertemu dengan Tuan Rasmi. Ya, kalau begitu, baiklah. Tunggu sebentar, prajurit. Aku akan berpakaian dulu. Rakuti, aku mempunyai sedikit urusan. Aku harus segera menyelesaikannya. Rasmi, siapa wanita itu? Siapa wanita itu? Ya, dia wanita seperti wanita-wanita pada umumnya. Dan barangkali dia mirip dengan si Tangsu istrimu. Aku pergi dulu, Rakuti. Awas, prajurit. Kalau sampai kalian berani mempermainkan aku akan memberi kalian hukuman. Aku tidak senang dipermainkan orang. Sekarang mana? Mana perempuan itu, Mana dia? Apa dia sudah pergi? Dia tidur. Tidur? Di mana? Di situ, di balik arca batu itu. Tadi dia berdiri gelisah. Lalu dia berjalan ke sana kemari. Rupanya dia lelah. Lalu dia berbaring di balik arca batu itu. Tuan Rasmi, wanita itu tidur katanya. Itu dia. Tuan dapat menemuinya sekarang, Tuan. Rasmi menuntun kudanya, kemudian menampatkannya di bawah pohon Brahmastana. Selanjutnya dia melangkah menghampiri Warapsari yang tidur nyenyak di balik arca batu. Sesaat lamanya Rasmi memandangi wajah wanita cantik itu. Sementara dua orang prajurit jaga sudah berdiri di tempat semula. Mereka tidak berani melihat apa yang dilakukan Rasmi. Benar. Nyai Caparu. Nampaknya Gusti Prabu Jayanegara sudah bosan kepadanya. Dan sekarang dia sudah dibebaskan.
dia boleh pergi dari istana Kapopongan. Mau apa dia ingin bertemu denganku? Warapsari? Warapsari? Bagaimana Tuan Prajurit? Apakah... Apa yang kau lakukan di sini? Warapsari, mengapa kau tidur di sini? Tuan? Tuan Rasemi? Iya. Benarkah? Benarkah Tuan? Iya, aku Rasemi. Rupanya kau sudah tidak begitu ingat lagi kepadaku, ya? Pakaian Tuan. Pakaian Tuan indah sekali. Dulu ketika Tuan masih belajar di asrama pusat pendidikan calon tanda, pakaian Tuan sangat sederhana. Tapi sekarang lain. Pakaian Tuan indah dan Tuan nampak lebih gagah. Ayo ikut aku, Warapsari. Tidak baik kita bicara di tempat ini. Rasemi meraih tali kekang kudanya, kemudian naik ke atas punggung binatang itu. Sementara Nyai Caparu naik di belakangnya. 2 orang prajurit memperhatikan mereka dari tempatnya berjaga. Kau pegang pinggangku kuat-kuat, Warapsari. Iya. Jangan sampai kau terjatuh. Iya Tuan. Tapi kemana Tuan akan membawa saya pergi? Ke suatu tempat yang sepi, Warapsari, supaya kita bisa bicara dengan tenang. Wah, benar. Rupanya Tuan Rasemi juga sudah mengenal wanita itu. Iya. Mau pergi kemana mereka? Mana aku tahu. Nah, duduklah, Warapsari. Iya. Iya, begitu. Sekarang ceritakanlah. Ceritakan bagaimana sampai kau ditahan 2 orang prajurit jaga itu. Semula saya ingin menghadap Gusti Prabu Jayanegara, Tuan. Saya ingin menagih janji beliau. Beliau pernah berjanji apa kepadamu? Sang Prabu pernah berjanji bahwa setelah saya tidak dibutuhkan lagi, saya akan diberi hadiah, diberi imbalan. Iya. Sudahlah, Warapsari. Lupakan soal hadiah itu. Benar, Tuan. Sekarang saya sudah melupakannya. Biarlah Sang Prabu mengingkari janjinya, asal Tuan Rasemi tidak. Apa maksudmu? Tuan Rasemi, Tuan tidak tahu apa yang saya rasakan selama menjadi wanita persembahan di istana Kapopongan. Tahukah Tuan bahwa saya selalu terkenang pada Tuan? Setiap malam sebelum saya berangkat tidur, saya selalu memohon kepada Dewata Agung. Saya selalu berdoa agar segera bebas dari cengkraman Sang Prabu. Dan akhirnya saya bisa berada di samping Tuan Rasemi kembali. Sekarang kau sudah duduk di sampingku, Warapsari. Saya ingin seperti ini selama-lamanya. Saya mencintai Tuan. Saya tidak dapat melupakan Tuan. Saya tahu sekarang Tuan sudah menjadi seorang penggawa kerajaan. Barangkali saya tidak pantas menjadi pasangan Tuan. Tapi bagaimana lagi? Saya tidak mungkin melupakan Tuan Rasemi. Lagi pula mengapa kau harus melupakan aku, Warapsari? Tuan, jangan tinggalkan saya. Hidup saya akan hancur jika Tuan Rasemi juga mengingkari janji. Iya, Warapsari. Memang dulu aku pernah berjanji kepadamu.
Suatu saat nanti jika aku sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit, aku akan datang untuk mengawinimu. Dewata Agung, syukurlah. Kiranya Tuan Rasemi belum lupa akan janjinya. Tuan, Oh iya. saya bahagia sekali. Saya bukan saja bahagia karena sekarang sudah bebas dari istana Kapopongan. Tapi terlebih lagi, saya bahagia karena harapan-harapan saya menjadi segar kembali. Tuan, saya percaya Tuan adalah seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya saya berani melakukan segala-galanya untuk Tuan Rasemi. Iya. Tapi sekarang aku mendapat kesulitan, Warapsari. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kesulitan apa, Tuan? Kau tahu sendiri, sekarang aku sudah menjadi penggawa kerajaan. Memang aku bisa menjadi penggawa kerajaan karena jasa-jasamu. Aku berhutang budi padamu, Warapsari. Lupakan soal itu, Tuan Rasemi. Asal Tuan tidak mencampakkan diri saya sudah merasa cukup lega dan bahagia. Tapi Warapsari, bagaimana mungkin sekarang aku untuk mengawinimu? Tuan, apa maksud Tuan? Tunggu dulu, Warapsari. Dengarkan dulu penjelasanku. Aku akan berusaha memberimu pengertian sebaik-baiknya. Tapi Tuan tidak bermaksud mengingkari janji, bukan? Warapsari, rupanya kau masih juga belum percaya kepadaku. Aku sendiri ingin secepatnya melamarmu, agar kita bisa segera hidup berdampingan sebagai suami istri. Tapi itulah, kita mempunyai persoalan yang cukup pelik. Aku seorang punggawa kerajaan, sedangkan kau bekas wanita persembahan. Apa salahnya, Tuan? Apa salahnya Tuan melamar saya? Tuan tetap menjadi penggawa kerajaan, sementara saya akan menjadi istri Tuan. Tidak segampang itu, Warapsari. Kalau sampai aku mengawinimu, hal itu pasti akan menjadi pergunjingan orang. Ya, setidak-tidaknya hal itu akan menjadi pergunjingan teman-temanku sesama penggawa kerajaan. Biar saja mereka itu. Biar saja menjadi pergunjingan. Dengar, Warapsari, dengar. Seorang penggawa kerajaan mempunyai peraturan-peraturannya sendiri. Aku yakin Gusti Ramapati tidak akan setuju kalau sampai mendengar rencana kita ini. Bukan Gusti Ramapati yang akan menjalankannya, Tuan. Tetapi Tuan Rasemi dan Warapsari. Benar Warapsari. Kita yang akan menjalankannya. Tapi sebagai penggawa kerajaan, aku harus mengikuti adat serta tata cara istana. Aku tidak bisa mengawini sembarangan orang. Apalagi kau bekas wanita persembahan. Gusti Prabu sendiri pasti tidak berkenan jika mendengar salah seorang wanita persembahannya diambil pegawainya sendiri. Sudahlah, Tuan Rasemi. Katakan saja bahwa Tuan ingin mengingkari janji Tuan. Bukan begitu, Warapsari. Aku yakin kau bisa mengerti. Tidak, Tuan. Saya tidak bisa mengerti. Sampai kapanpun saya tidak bisa mengerti. Pokoknya Tuan sudah berjanji kepada saya. Saya sudah mengorbankan segala-galanya untuk Tuan. Tenanglah, Warapsari, tenanglah, sabarlah. Sama sekali aku tidak bermaksud mengingkari janjiku. Baiklah, baik. Saya tahu, Tuan. Saya tahu sekarang. Tuan merasa tidak pantas mempunyai istri seperti Warapsari. Tuan tidak pantas mengambil wanita bekas pelacur ini menjadi istri Tuan. Saya mengerti. Saya bisa memahaminya. Tidak apa. Sekalipun hati saya merasa sakit, tapi tidak apa. Warapsari, marilah kita bicarakan secara baik. Kita tidak perlu bertengkar, bukan? Tidak, Tuan.
Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Warapsari, Bagi saya, sekarang semuanya sudah selesai. Tuan bukanlah laki-laki yang dapat saya harapkan lagi. Tuan sama saja dengan Prabu Jayanegara. Tuan hanya memperalat saya. Tuan hanya membuat saya menjadi alat untuk meraih pangkat penggawa kerajaan. Akuilah Tuan. Benar bukan? Benar Tuan hanya ingin memperalat saya bukan? Warapsari, seharusnya kau dapat mengerti penjelasan-penjelasanku ini. Sudahlah. Sudah Tuan Rasemi. Saya tidak ingin bicara lagi dengan Tuan. Baiklah, aku tahu kau sedang gelisah. Aku dapat memahami perasaanmu. Semula harapan itu sudah menjadi semakin besar. Saya senang Tuan Sudi datang menemui saya. Saya senang. Saya bahagia Tuan masih teringat kepada saya. Bahkan Tuan belum lupa akan janji Tuan. Tapi sekarang, sama saja. Semuanya akan musnah. Ya, memang saya yang salah. Saya keliru melangkah. Baiklah Tuan Rasemi. Saya memang tidak pantas menjadi istri Tuan. Karena Tuan sekarang sudah berpakaian bagus. Tuan sudah mempunyai pangkat. Tidak mungkin Tuan mengambil wanita seperti saya sebagai istri. Biarlah saya yang mengalah. Tuan Rasemi. Apa, Warapsari? Saya ingin kembali ke desa Tumpi Angin. Sudikah Tuan mengantarkan saya? Mengapa kau harus kembali ke desa Tumpi Angin? Saya tidak mempunyai pilihan lain. Saya telah gagal. Biarlah saya kembali ke Tumpi Angin. Biarlah saya menggeluti pekerjaan saya yang lama. Biarlah saya menceburkan kembali tubuh saya ini ke lembah yang hitam. Tuan Rasemi tidak perlu memikirkan saya lagi. Hubungan kita sampai di sini. Marilah Tuan. Antarkanlah saya kembali ke Tumpi Angin. Barangkali di sana saya masih bisa memperoleh sedikit kesenangan. Saya tidak akan menuntut apa-apa lagi. Saya akan membiarkan Tuan pergi dari kehidupan saya. Pergilah Tuan Rasemi. Pergilah sejauh-jauhnya. Sudahlah, Warapsari. Kalau memang kau ingin pergi ke Tumpi Angin, mari, saya akan mengantarkanmu. Tuan, Tuan tidak tahu. Tuan tidak dapat melihatnya. Betapa hancurnya hati saya sekarang ini. Idam-idaman saya lenyap seketika, seperti dihembus angin kencang. Dan Tuanlah angin itu. Tuanlah angin yang telah memperolok-olok hidup saya. Mengapa Tuan? Mengapa Tuan sampai hati memperlakukan saya seperti ini? Warapsari menangis terseduh-seduh. Sementara Rasemi hanya diam saja memandangi wanita itu, menyeka air matanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah ada.